Dari manakah datangnya air? Mengapa air tidak pernah habis? Apakah kalian tahu bagaimana proses daur air? Yuk kita pelajari bersama. Let's go! Halo, saya Ibu Guru Eka. Kali ini kita akan belajar mengenai proses daur air. Air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau biasa disebut dengan daur air. Daur air adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. Mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan, hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Lebih dari 96% cadangan air di dunia ini berasal dari lautan. Tidak heran jika sebagian besar terjadinya daur air dimulai dari tempat tersebut. Air adalah satu-satunya zat di bumi yang memiliki 3 bentuk, yakni padat, cair, dan gas. Ketiganya bisa bertukar wujud selama terjadinya siklus daur air. Tidak banyak yang mengetahui bagaimana proses daur air terjadi. Padahal proses tersebut harus dijaga agar kuantitas maupun kualitas air di bumi tetap baik hingga ratusan tahun ke depan. Berikut proses daur air yang dimulai dari proses penguapan hingga infiltrasi. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Jenis penguapan pada daur air meliputi 3 macam, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Evaporasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena terkena sinar matahari. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni. Selanjutnya, uap air akan terlepas ke udara atau atmosfer hingga membentuk awan. Transpirasi. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam bentuk uap air. Perubahan antara evaporasi dan transpirasi terletak pada lokasinya. Dalam proses transpirasi, penguapan air terjadi pada tumbuhan. Proses transpirasi pada tumbuhan terdiri dari 3 macam, yaitu transpirasi stomata, kutikula, dan lentisel. Uap air yang menguap akan terkumpul hingga membentuk awan. Sublimasi adalah proses penguapan yang berasal dari lapisan es di kutub, baik kutub utara ataupun kutub selatan. Es di daerah kutub akan mencair karena terkena panas matahari. Lalu es yang mencair di daerah kutub tersebut akan menguap menuju udara dan terkumpul di sana. Selanjutnya, uap air di udara atau atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan peristiwa pengembunan. Kondensasi merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa kondensasi terjadi pelepasan panas. Uap air yang naik akibat sinar matahari akan terkondensasi di udara. Kondensasi ini terjadi karena udara di atas permukaan bumi lebih rendah dari titik embun uap air. Dalam tahapan daur hidup air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Yang ketiga adalah presipitasi. Peristiwa presipitasi lebih akrab disebut dengan hujan. Presipitasi terjadi karena udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh akibat 2 proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Kondisi tersebut membuat uap dalam awan keluar dan jatuh ke daratan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat berbentuk hujan, hujan es, dan salju. Yang keempat adalah limpasan. Limpasan adalah proses air yang jatuh ke bumi dengan cara mengalir di atas permukaan bumi. Air bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya aliran air akan menuju saluran air seperti sungai yang kemudian akan bermuara di laut atau samudra.
Yang kelima, infiltrasi. Air hujan jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk kristal. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air akan mengalir ke arah pinggir menuju mata air, danau, atau sungai. Peristiwa aliran air di dalam tanah tersebut dikenal sebagai infiltrasi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengenal apa itu proses daur air? Sekarang silahkan kalian kerjakan latihan di classroom ibu ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!